gelombangnya akan semakin pendek. Jadi kebalikan antara frekuensi dan panjang gelombang. Itu. Jadi di sini kalau kita lihat ya seperti yang dilihat itu ya dari left kiri ke kanan, panjang gelombang akan memendek ya, kemudian frekuensi membesar. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan terbalik antara panjang gelombang dan frekuensi. Ya barangkali mungkin Anda sudah tahu bagaimana hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi ya. Jadi kalau kita lihat lambda atau panjang gelombang itu adalah C dibagi F ya. Di mana C itu adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di udara sama seperti kecepatan cahaya, dan frekuensi itu dalam satuan hertz. Sehingga eh, kita lihat di sini bahwa lambda ini berbanding terbalik dengan F, atau semakin panjang gelombangnya frekuensinya semakin rendah. Karena C ini bersifat konstan ya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya, atau ini ya 300.000 kilometer. Dan harus diingat, semakin tinggi frekuensi, maka energinya akan semakin besar. Jadi ini yang harus diingat. Itu semakin tinggi frekuensi, energinya akan semakin besar. Namun juga harus dilihat juga daya pancar ya. Tapi pada daya pancar yang sama, misalnya frekuensi rendah, ya pemancar radio, misalnya 1 watt gitu dengan pemancar televisi 1 watt, sama-sama 1 watt. Tapi televisi karena mempunyai frekuensi yang lebih tinggi, maka energi yang terkandung pada frekuensi televisi ini lebih besar dibanding dengan energi pada pemancar radio. Kemudian gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media untuk merambat ya, atau untuk berjalan. Sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan pesawat angkasa luar atau dengan astronot yang dulu di bulan itu. Ini berbeda dengan suara. Suara itu membutuhkan media untuk merambat ya, sehingga kalau kita berbicara dengan orang yang dekat, jaraknya namun dipisahkan oleh eh, udara, jadi tidak ada hamba, tidak ada udara, maka kita tidak bisa mendengar gitu ya. Kemudian ini ya, perambatannya bersifat transversal ya, karena gelombang elektromagnetik itu dihasilkan dari pergerakan medan listrik dan medan magnet ya, pada arah yang tepat satu sama lain, ke arah yang sama ya, yaitu arah pancaran. Jadi kalau kita lihat misalnya ini kita bisa melihat perambatan gelombangnya, maka eh, ini, antara medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus ya. Jadi ini saling tegak lurus. Mana yang em, medan listrik, mana yang medan magnet tergantung dari arah pancaran. Ya, jadi arah pancaran dari gelombang elektromagnetik itu bisa vertikal, artinya medan listriknya yang naik turun, ya, atau yang vertikal, atau bisa jadi arah pancaran itu horizontal. Jadi medan listriknya yang horizontal. Tentunya nanti medan magnet akan menyesuaikan dengan medan listriknya, ya, dengan tadi sudut 90 derajat. Ini tadi yang sudah kita bahas ya,
hubungan terbalik antara frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian gelombang elektromagnetik ini banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Yang paling rendah dulu yaitu untuk gelombang radio yang kita dengar ya. Misalnya untuk radio FM, kemudian untuk televisi, untuk handphone itu semua adalah gelombang radio yang pada posisi bawah karena di awal-awal ya di sisi kiri tadi. Jadi ini adalah gelombang yang terpanjang yang digunakan ya, atau frekuensi yang paling eh, rendah ya dari 100 1000 meter sampai 0,001. Ya, dan nanti bisa menghitung frekuensinya dari berapa itu ya. Oh ini ya penggunaannya ini untuk radar ya radar apa itu singkatan radar? Radar itu radio detecting and ranging ya radio itu artinya frekuensi tinggi tanpa kabel. Detecting itu artinya mendeteksi, ranging itu mengukur. Jadi radar itu adalah suatu alat yang bisa mendeteksi dan mengukur keberadaan suatu objek. Biasanya ada di angkasa gitu ya. Karena relatif tidak ada hambatan. Ya. Namun kalau di dalam pesawat karena sudah pas terbang itu tidak ada hambatan, maka radar itu juga bisa horizontal ya ke depan. Biasanya untuk melihat apakah ada eh, awan ya atau radar cuaca gitu. Atau kalau di kapal juga begitu, karena kapal itu di laut juga relatif lebih longgar, tidak ada bangunan, maka kapal juga punya radar untuk mengetahui objek-objek di depannya. Kemudian ini cooking food ya, kita kenal ada microwave untuk menghangatkan makanan, transmisi satelit ya untuk komunikasi jarak jauh ya, karena terhalang bumi maka dibutuhkan stasiun pengulang di angkasa yang bisa menjangkau daerah yang luas. Ya, kita butuh satelit. Nah, di atas gelombang radio yang biasa kita pakai ada gelombang infrared. Ya, infrared artinya di bawah merah. Nah, tentunya gelombang ini lebih pendek dari gelombang radio yang kita bicarakan tadi. Ya. Dan nilai panjang gelombangnya adalah di sini ya, 0,001 sampai 700 nano. Sehingga dengan demikian maka dia akan memiliki frekuensi yang lebih tinggi ya, juga energi yang lebih besar ya dibandingkan dengan gelombang radio tadi. Nah, kegunaan dari infrared mungkin Anda juga tahu adalah untuk mendeteksi keberadaan manusia ya. Ya sebenarnya nggak hanya manusia sih, binatang juga ya di kegelapan. Ya, ini karena setiap makhluk hidup itu akan memancarkan panas. Nah, panas itu bisa dideteksi oleh sinar infrared. Jadi kalau Anda lihat kamera-kamera infrared itu bisa mendeteksi keberadaan makhluk hidup meskipun pada malam hari ya. Selain itu juga infrared bisa dipakai juga untuk remote televisi. Ya, karena panjang gelombang tersebut eh, mata kita belum bisa melihat ya, jadi tidak terlalu mengganggu ya keberadaan infrared yang digunakan untuk remote. Nah, di atasnya lagi adalah cahaya tampak. Nah, cahaya yang sudah kita kenal selama ini ya. Mulai dari 700 nano, yaitu warna merah ya. Kalau Anda lihat lagu pelangi itu ya, kan merah, kuning, hijau. Nah, artinya dari merah itu mulai tampak, kemudian frekuensi di atasnya kuning, hijau, dan
seterusnya ya, sampai dengan panjangnya 30 nanometer, di mana itu adalah warna ungu. Nah, yang spektrumnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini dari yang bawah, yang merah sampai di sini. Dan warna-warna ini digunakan untuk ini ya, menggambarkan nilai-nilai resistor. Jadi kalau Anda sebagai seorang mahasiswa teknik elektro, ya harusnya sudah bisa membaca nilai transistor, nilai resistor atau hambatan ya, karena di situ eh, komponennya cukup kecil sehingga nilai-nilainya itu dinyatakan dengan warna-warna pada cincin-cincinnya itu ya. Misalnya kalau warnanya merah berarti 2 gitu ya. Kemudian kalau jingga ya, antara kuning dan jingga oranye itu 3 ya. Kalau kuning itu 4. Nah, kemudian hijau itu 5, biru itu 6, 7 itu ungu ya. Eh, kemudian 8 itu abu-abu ya. 9 itu putih. Nah, itu kalau untuk resistor ya. Ya ini ya, jadi gelombang tampak itu adalah gelombang yang berada pada spektrum di mana manusia bisa melihat. Nah, kalau kita lihat ternyata gelombang tampak itu merupakan bagian terkecil dari keseluruhan gelombang elektromagnetik ya spektrumnya. Karena tadi kita mulai dari radio, ya, kemudian infrared, tampak, dan setelah itu kita tidak bisa melihat lagi cahaya. Dan itu masih ada frekuensi yang lebih tinggi ya. Kita lihat di sini, oh ini masih kita bisa masih membicarakan mengenai ini ya, gelombang tampak ya. Ini tadi ya, ini urut-urutannya. Jadi kalau ini resistor, ini setara dengan angka 2, oranye itu 3, jingga itu ya, 4, green itu 5, blue itu 6, violet itu 7, 8 itu abu-abu. Ini kita bicara untuk resistor ya. Kemudian 9 adalah eh, putih. Bagaimana dengan 1? Nah, 1 itu di sini hitam ya kalau kalau itu adalah resistor. Nah, eh, kita bisa mengetahui spektrum cahaya tampak itu menggunakan ini ya, prisma dengan memanfaatkan sifat dari pembiasan cahaya. Jadi cahaya putih atau cahaya matahari kita itu sebenarnya terdiri atas spektrum warna-warni. Nih. Nah, untuk melihat spektrumnya tersebut kita bisa menggunakan prisma. Karena apa? Ketika cahaya melewati indeks bias yang berbeda, ini menurut hukum Snellius ya, maka cahayanya akan mengalami pembengkokan atau pembiasan. Jadi kalau di sini dari udara ke prisma, ini lebih rapat, ya, maka ini cahaya dibengkokkan. Nah, pembengkokan atau pembiasan cahaya itu masing-masing warna mempunyai sudut yang berbeda-beda. Ya. Makanya ini di sini bisa dipisahkan ya. Kemudian dari prisma keluar lagi ke udara, ini juga dibiaskan lagi, jadi semakin lebar sudutnya, sehingga ini bisa kita amati spektrum cahaya tampak ya. Yang paling rendah frekuensinya ada di merah, dan yang paling tinggi ada di ungu. Ya, sebenarnya masih ada lagi cahaya-cahaya, cuman kita tidak melihatnya, yaitu tadi di atas, di bawahnya red ada infrared, di atasnya violet ada ultraviolet. Ya, tapi tidak tampak. Namun ada efeknya. Ini ya, jadi di atas ultraviolet,
Di atas violet ada ultraviolet ya. Ini panjang gelombangnya dari 400 sampai 10 nano. Ya, sehingga energinya juga lebih besar. Ya, bahkan bisa menembusnya atau bisa membakar atau ya ini merusak ya sel, living cell ya, sel hidup ya, termasuk juga sel-sel kulit kita. Meskipun kita tidak bisa melihat ultraviolet, tetapi beberapa binatang ini bisa melihat ya. Seperti ini, bis, bis itu apa? Lebah, ini kelelawar, kupu-kupu, ya dan serangga serta apa ini burung ya. Nah, ultraviolet ini eh, dapat menghasilkan vitamin D ya untuk tubuh kita. Namun demikian, kalau terlalu banyak, ini bisa membakar kulit dan menyebabkan penyakit ya, ini kanker. Sehingga kalau kita ada di tempat terbuka siang hari, terik matahari, ya sebaiknya kita menggunakan jaket ya untuk menahan ultraviolet ya. Kecuali kalau pagi itu intensitasnya masih rendah sehingga bisa menghasilkan vitamin D. Namun kalau udah siang, intensitas tinggi, ya bukan vitamin yang kita peroleh, malah penyakit gitu ya. Dan ini kita lihat untungnya ultraviolet itu bisa lebih gampang diblok ya atau ditutupi dengan menggunakan baju ataupun jaket ya. Di samping itu ultraviolet juga digunakan sebagai sterilisasi ya karena tadi bisa membunuh bakteri ya. Jadi alat-alat kedokteran yang untuk sterilisasi itu tidak perlu apa itu digodok ya, tidak perlu direbus ya. Cukup mungkin dibersihkan pakai air, kemudian baru dimasukkan ke ultraviolet ya, sinar ultraviolet. Nah, di atasnya ultraviolet masih ada lagi sinar X. Nah, berbicara sinar X, ya kenapa namanya sinar X ya? Karena sinar X itu sebenarnya suatu penemuan yang tidak sengaja gitu ya. Kemudian si penemunya itu dia tidak tahu ini cahaya atau apa, terus dinyatakan sesuatu yang belum diketahui kan biasanya kita variabelnya X gitu ya. Maka di sini diberi nama sinar X. Tapi karena sudah terlanjur apa tersebar akhirnya ya sudah sinarnya jadi sinar X gitu. Jadi bukan sinar apa gitu yang menemukan biasanya. Ini dari 10 nano sampai 0,001 nano, jadi sangat pendek ya. Kemudian tadi semakin tinggi frekuensi, energinya semakin besar, dan sinar X ini mempunyai sifat bisa menembus ya tisu ataupun lapisan tipis dan bisa juga menyebabkan kerusakan sel ya jelas ya karena tadi yang ultraviolet aja sudah bisa menyebabkan sel kerusakan sel apalagi yang lebih pendek lagi ya. Namun demikian terhenti oleh material padat. Jadi kalau sinar ultraviolet itu terhentinya cukup dengan jaket atau kain, kalau sinar X itu masih bisa menembus, tetapi mentoknya niat tulang ya sehingga sinar X itu bisa digunakan untuk eh, memfoto organ tubuh kita yang tidak bisa kelihatan ya seperti di sini contoh-contohnya. Jadi ini digunakan untuk melihat struktur-struktur padat ya seperti ini bones ya, tulang, kemudian jembatan. Ya.
Jadi untuk melihat apakah ada keretakan-keretakan ya. Ya, misalnya bilah pada pesawat terbang gitu ya, yang di depan jet dia, kipasnya jet itu yang di depan itu, nah itu secara berkala harus dicek apakah ada keretakan-keretakan di dalam bilahnya. Karena kalau sampai patah pada saat bekerja, nah ini bisa menyebabkan kebakaran ya pada mesin jet. Dan juga digunakan untuk treatment cancer ya, karena tadi fungsinya adalah merusak sel juga sehingga cancer ini bisa apa di burn ya atau dirusak oleh sinar X ya. Karena biasanya cancer itu kan hanya daerah tertentu. Jadi cancer itu adalah sebenarnya sel manusia, sel yang bermutasi. Sehingga seharusnya sel itu saling bekerja sama, malah sel tertentu itu memakan sel yang hidup ya, sehingga memperluas. Nah, untuk mematikan sel itu bisa dilakukan dengan menggunakan sinar X. Nah, di atas sinar X ini masih ada lagi yaitu sinar gamma. Dan karena frekuensinya tinggi, maka energinya juga cukup banyak dan memiliki panjang gelombang yang paling pendek ya, dengan panjang yang lebih dari 10 pangkat min 12 ya, sangat sangat pendek. 1/1000.000 meter. Bahkan sinar gamma ini bisa menembus banyak material ya. Jadi dengan ini beton dengan ketebalan 3 sampai 4 feet ya. 1 feet itu sekitar 30 cm. Jadi kalau 3 feet ini ya sekitar 1 meter ya, 1 meter lebih sedikit gitu. Ini masih bisa tembus ya. Ya sehingga kalau Anda di rumah, tembok ini kan biasanya hanya beberapa senti gitu ya tebalnya. Maka kita masih bisa terpapar oleh sinar gamma ya. Namun demikian, sinar gamma ini yang berasal dari alam, yaitu dari angkasa luar itu tidak terlalu besar ya, sehingga ya bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya lah ya. Nah, sinar gamma yang dibuat oleh manusia ini bisa digunakan untuk ini ya treatment kanker ya. Jadi selain X-ray, mungkin kalau X-ray kurang kuat, ya kita bisa menggunakan sinar gamma ya. Caranya adalah dengan menggunakan proses reaksi nuklir gitu ya, atau dengan nuklir bom ya. Jadi kalau ada bom nuklir, selain panas, dia juga memancarkan sinar gamma ya yang berbahaya ya untuk manusia ya. Ya, ini juga ini ya natural occurring element of force. Jadi beberapa benda itu bisa memancarkan sinar gamma ya. Contohnya adalah bahan-bahan radioaktif. Sehingga kalau kita memegang bahan radioaktif tanpa peralatan atau mantel tertentu ya ini bisa berbahaya, bisa menyebabkan kanker ya. Nah, kalau kita lihat sinar gamma juga bisa digunakan dalam dunia kedokteran yang disebut sebagai scintigram ini ya. Jadi di sini pasien ini diberi gas radioaktif ya untuk dihisap gitu ya. Kemudian sinar gamma apa diberikan ke badan, kemudian ditangkap oleh sensor, sehingga dari sensor ini akan ketahuan ya ininya gambar dari
radioaktifnya tersebut berserta dengan paru-parunya ya, sehingga bisa menghasilkan citra-citra ini untuk analisa kedokteran ya. Misalnya apakah ada penyakit atau volume atau apa gitu, ada cairannya gitu ya. Sehingga kita bisa apa, bukan kita ya, tapi kedokteran, dokter itu bisa melihat, oh ini dianalisis lebih lanjut ya, apakah ada penyakit atau bagaimana terapi untuk penyembuhannya. Ya, itu adalah bagaimana spektrum itu terjadi ya. Nah, tentu yang kita bicarakan nanti lebih banyak adalah spektrum-spektrum yang ada di gelombang radio, karena itu yang digunakan untuk berkomunikasi. Artinya spektrum-spektrum pada rentang frekuensi mungkin di sekitar 100 kilo ya, 100 kilohertz sampai ya kira-kira di 40 giga lah ya. Jadi belum sampai ke infrared, meskipun nanti di fiber optik itu juga kita menggunakan cahaya ya. Namun yang paling banyak untuk komunikasi tanpa kabel atau wireless ya, itu di frekuensi sekitar di bawah 30 atau 40 giga. Ya, begitu. Ada yang ditanyakan ini? Belum kita lanjut ke lebih lanjut mengenai spektrum. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana eh, mengetahui atau menggambarkan spektrum itu dan mengukurnya. Tentunya ini kaitannya tadi ya dengan spektrum-spektrum frekuensi rendah. Ya, frekuensi rendah itu di bawah frekuensi cahaya. Nah, untuk mengamati spektrum, ini kita perlu tahu dulu yang disebut dengan Fourier. Ya, di Fourier apa itu Fourier? eh, Apa itu? Ya, kalau kita lihat Fourier ini seorang berkebangsaan Prancis ya. Dia meneliti kandungan suatu sinyal dan dia mendapati bahwa sinyal periodik yang kita kenal ya, ada sinus, kosinus, gelombang kotak, itu pada dasarnya adalah terdiri dari sinyal fundamental. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita kenal ya, kalau dalam kimia itu kan apa? H2O. Ya, ternyata H2O ini yang kita kenal air, kita kan kenalnya air dulu ya. Setelah air baru dipelajari, ternyata air itu bahannya ada hidrogen dua kali dan oksigen itu. Nah, hidrogen ini disebut sebagai penyusun ya, dan oksigen. Dan hidrogen ini kan tidak bisa lagi dipecah lagi. Oksigen juga nggak bisa lagi dipecah lagi. Ya, untuk saat ini ya, siapa tahu besok-besok ilmu pengetahuan bisa ya. Nah, jadi hidrogen dan oksigen ini adalah suatu eh, dasar ya, fundamental penyusun. Nah, demikian juga sinyal, sinyal yang kita kenal misalnya kotak gitu ya, kemudian gigi gergaji. Ini pada dasarnya adalah jumlahan dari fundamental-fundamental tadi. Nah, fundamentalnya apa? Yaitu gelombang sin dan cos. Nah, sama seperti air tadi ada H dan O. Maka kalau gelombang itu ada sin dan cos. Sehingga sin dan cos ini sudah tidak bisa lagi dipecah lagi. Karena dia merupakan fundamental atau penyusun. Ya. Nah, bagaimana cara menguraikan
sinyal ke dalam komponen-komponen sin dan cos ini menggunakan Fourier yang kita kenal dengan deret Fourier ya. Trigonometri ini karena ya sin dan cos ini termasuk bidang matematika trigonometri ya. Sehingga di sini kita melihat bahwa ini ya, menurut Fourier setiap fungsi periodik dengan frekuensi omega 0 ini dapat diekspresikan sebagai penjumlahan dari fungsi sinus ataupun kosinus. Dan ini, statement ini yang benar adalah dan tau. Ya, dan atau artinya apa? Bisa sin dan cos jumlahnya, bisa hanya sin saja atau hanya cos saja. Jadi gelombang kotak ini bisa sin saja, bisa cos saja, atau bisa jumlah dari sin dan cos. Nah, bagaimana cara menentukan apakah itu sin saja, cos saja, atau sin dan cos? Dengan menggunakan Fourier ya rumusnya ini. Nah, jadi selain hanya penyusunnya sin dan cos, di dalam satu gelombang sendiri sin dan cos kita punya dua komponen, yaitu amplitudo dan frekuensi ya. Jadi kalau kita lihat ada gelombang sinus ini, maka kita bisa melihat gelombang sinus itu punya parameter dua, yaitu amplitudo, satuannya adalah volt, dan frekuensi, ya, satuannya adalah hertz, atau waktu, yaitu seperti ini sama seperti gelombang dan frekuensi tadi. Antara frekuensi dan periode ini juga ada hubungan terbalik. Jadi kita bisa menyatakan gelombang itu nilai periodenya atau bisa dikatakan nilai frekuensinya. Nah, yang disebut satu periode itu adalah di mana gelombang itu berulang satu kali. Ya, artinya apa mengalami perulangan ya, ini satu periode. Jadi selama bentuk gelombangnya itu belum berulang, ya itu belum satu periode. Ya. Jadi artinya kalau misalnya sinus itu dari 0 kembali ke 0 lagi ya, itu disebut satu periode. Tapi bukan dari yang ini kalian kan 180, ini 160 ya. Demikian juga kalau gelombang kotak itu juga kalau kita mulai dari 0 ke atas, nanti berakhirnya juga dari 0 ke atas. Ini satu periode atau frekuensi ya. Sehingga kalau kita lihat pada persamaan ini Ft ini sembarang fungsi periodik, maka dia terdiri atas cos, sin, dengan berbagai frekuensi, yaitu ini n omega 0, karena n-nya ini bisa dari 1 sampai tak berhingga ya, 1, 2, 3, ini juga omega 0. Ini juga dari 1 sampai tak terhingga juga. Untuk frekuensinya, sedangkan di sini Bn ini adalah amplitudo. Dalam hal ini adalah amplitudo sinus, dan An ini adalah amplitudo kosinus. Jadi gelombang kotak misalnya yang akan kita bicarakan itu terdiri dari sin dan cos dengan berbagai macam frekuensi serta amplitudo. Ya, jadi Anda lihat ini sinus ya. Jadi banyak sekali. Artinya di sini frekuensinya kan beda-beda nih. Yang ini nomor satu frekuensinya lebih rendah, ini nomor dua frekuensinya lebih tinggi. Ini nomor satu amplitudonya lebih besar, di sini amplitudonya lebih kecil ya. Jadi kombinasi itu, kombinasi antara sin dan cos dengan berbagai macam frekuensi dan amplitudo.
Nah, kenapa omega nol ini frekuensi? Karena kita lihat rumus dari omega nol, mungkin Anda juga sudah tahu ya, yaitu 2pi kali F. Ya. Jadi omega nol ini menyatakan frekuensi kalau gelombangnya itu berputar, ya seperti roda ya. Jadi kalau kita lihat roda, nah ini 0 derajat, nah ini berputar berlawanan jarum jam, ini kembali ke 0. Ini yang disebut sebagai frekuensi satu putaran ya, atau omega ini. Jadi omega itu besarnya satu putaran penuh. Karena berputar dan ini adalah menyangkut sudut, maka satuannya adalah satu putaran ini 2pi ya. Kalau keliling lingkaran itu kan 2pi R ya, atau pi D ya. Di itu makanya ini 2pi R ya. 2pi R. Sehingga kalau omega nol satuannya adalah sudah di luar area radian per second. Kalau horizontal gelombang sinus satuannya adalah hertz ya. Sehingga antara radian per second dan hertz ini ada hubungannya, yaitu ini 2pf. Jadi kalau 1 hertz berapa radian per second Anda bisa tahu, atau 1 radian berapa hertz, radian per second berapa hertz ya. Dari rumus omega 0 adalah 2pi kali f, atau 2pi per t ya. 2pi per t ya. Nah, ternyata di sini selain sin dan cos, dia masih ada lagi satu faktor, yaitu A0. A0 itu adalah komponen DC ya, karena A0 itu konstan. Konstan artinya tidak tergantung waktu, nilainya tetap. Jadi T sama dengan 0, misalnya 5 volt, ya T sama dengan 10 juga 5 volt terus. Sedangkan kalau sinus kan tergantung dari T-nya itu. Ya, tergantung dari sinusnya, apakah sinusnya 180, sinusnya 90 kan gitu. Dan omega 0 ini disebut sebagai frekuensi dasar ya. Frekuensi sama seperti frekuensi gelombang aslinya ya, misalnya gelombang kotak itu ya. Nah, bagaimana kita tahu berapakah nilai amplitudo atau berapakah nilai frekuensi dari penyusun itu? Sudah dicari oleh Fourier dengan rumus-rumus yang cukup panjang ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah untuk mencari A0, yaitu seperti integral ft dt untuk t itu dari 0 sampai t besar ya. Ini kan satu periode. Sedangkan an ini yaitu 2 per t integral ft cos n omega 0 t dt ya, dari 0 sampai t. Kemudian bn ini yaitu integral ft sin n omega 0 t dt dari 0 sampai t, 2 per t. Jadi ini dengan menganalisa suatu sinyal, kemudian menurunkan menggunakan Fourier, nanti kita bisa tahu sebenarnya gelombang itu sin dan cosnya itu ada di mana saja. Ya, apakah itu gelombang mengandung sinus saja, mengandung cos saja, atau mengandung dua-duanya, yaitu sin dan cos. Dan apakah juga mengandung A0 ya, karena kalau gelombangnya gelombang yang mempunyai nilai rata-rata 0 ya, seperti misalnya kotak seperti ini ya. Kalau kotak seperti ini, maka
bisa dipastikan A0-nya ini akan sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena A0 itu menyatakan nilai rata-rata, yaitu bagian positif dan bagian negatifnya sama besar ya. Maka ini pasti A0-nya 0. Tapi kalau kotaknya di atas 0 ya, misalnya tadi ini 0 ini 1, kalau ini 1 di sini min 1 ya tadi, maka ini A0-nya pasti tidak sama dengan 0. Nah, nilainya berapa ya ini dari rumus itu gitu. Selain itu ya, kalau tadi persamaan kita itu terdiri atas sin dan cos jumlahan, bisa juga kita tulis dalam bentuk satu fungsi saja, yaitu cosinus dengan asor ya. Jadi ini adalah eh, representasi sinyal kita yang lain. Dalam arti kalau tadi adalah terdiri atas sin dan cos, sekarang hanya cos saja. Namun tentunya amplitudo pada masing-masing sin dan cos ini disatukan ya menjadi AN ya, atau mungkin lebih enak ke CN ya, supaya nggak bingung antara AN kecil dan AN besar ya. Dan adanya apa ini fase ya. Jadi cos ini bisa kita tulis sebenarnya adalah jumlahan dari cos n omega 0 t plus sin n omega 0 t ya. Jadi ini ini masing-masing kan punya variabel, ini tadi B, di sini A ya. Ini kalau dijumlah ya sama dengan ini. Jadi cos eh, kita tahu ya, cos matematika ya, cos A plus B sama dengan cos cos sin sin ya, atau dan lain itu ya. Nah, AN sendiri itu diperoleh dari sini. Jadi untuk menyatukan ya, atau untuk meringkas yang semula mengandung A dan B, hanya tinggal AN, itu bisa kita ringkas menjadi di sini. AN adalah akar AN kuadrat plus BN kuadrat ya. Kemudian CN sudutnya ini adalah minus arkes tangannya BN per AN. Nah, nanti kita akan coba untuk menggunakan persamaan ini. Baik, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba ini menguraikan. Jadi kita punya suatu sinyal, ini adalah gelombang kotak. Kalau kita lihat, misalkan di sini T-nya itu kan periode ya, satuannya detik, waktu ya. Misalnya ini mikrosecond, misalnya ini mikrosecond ya. Maka yang disebut satu periode itu kan dari sini ke sini ya. Ini adalah satu periode. Di sini kita lihat T-nya adalah 2 ya. Nah, karena di sini satuannya mikrosecond, maka T-nya ini adalah 2 mikrosecond ya. Kalau kita ubah ke frekuensi, ini berarti sama dengan 1/2 kali 10 pangkat min 6 atau 500 kilo gitu ya. Ya, namun demikian ini belum kita lihat gitu ya. Kita tidak melihat ini berapa mikrosecond atau berapa kilohertz frekuensinya. Sementara kita hanya melihat angka 2, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, supaya tidak bingung. Jadi ini hanya sebagai suatu ilustrasi bahwa untuk satuan mikrosecond berarti gelombang kotak ini memiliki frekuensi 500 kHz. Seandainya satuannya adalah milisecond, ya tentunya lebih apa? Lebih sedikit lagi ya. Eh, jadi kalau 1 milisecond kan berarti apa? 1 kilo. Ya, kalau ini kan 1 mega.
Berarti dia frekuensinya kalau 10 pangkat 3 500 Hz ya. Jadi kalau ini kita ganti ms itu berarti F-nya menjadi hanya 500 Hz gitu ya. Seper setengah kali 10 pangkat min 3 ya, milisecond. Dua kali 10 pangkat min ya. Oke. Jadi sementara ini kita abaikan dulu. Entah itu milisecond atau mikro kan kita abaikan, kita lihat hanya angka-angkanya. Kemudian yang penting di dalam Fourier untuk menguraikan komponen frekuensinya itu adalah kita mengetahui fungsi dari gelombang kotak ini. Karena nanti si rumusnya kan integral FT. Ya. Jadi kita harus tahu FT-nya itu seperti apa. Nah, untuk gelombang kotak ini kan lebih mudah ya, FT-nya ini. Jadi kita lihat di sini, fungsi F ini, FT ini akan sama dengan 1, yaitu pada rentang dari 0 sampai 1. Maka di sini FT-nya ini. Ya. Kemudian akan bernilai 0 pada rentang sini, yaitu 1 sampai 2. Anda juga bisa sih FT-nya itu diganti dengan bagian negatif. Jadi di sini ya, ini 1 itu untuk rentang min 2 sampai dengan min 1 ya. Kemudian di sini 0. Ini untuk dari min 1. Oh ya, sama. Jadi Anda bisa menuliskan FT itu versi pertama atau versi kedua ini. Nanti harusnya akan menghasilkan perhitungan yang sama. Ya. Namun tentunya kalau ring itu negatif, ya kita harus berhati-hati ya. Karena bisa jadi nanti kita malah apa tidak teliti ya. Ya, min sama plus harusnya dikali, harusnya dijumlah menjadi ditambah, dikurang dan lain-lainnya harus berhati-hati. Kalau main di sisi positif kan ya, kalau min berarti dikurang, kalau plus ditambah. Tapi kalau main di sisi negatif, ya harus hati-hati. Karena min dan min bisa plus. Gitu. Nah, sekarang kan kita coba hitung ya. Jadi tadi gelombang kotak kita ini FT-nya adalah 1 dari 0. 1 dan 0 itu dari 1 ke 2 ya. Di mana T-nya ini sama dengan 2 ya. Jadi tadi kita akan hitung A0. A0 itu rumusnya tadi adalah seperti integral FT dt ya, dari 0 sampai T. Kita masukkan T-nya ini 2, berarti setengah. Ini karena ada 2 kondisi, kita bagi 2 dari 0 sampai 1. Ini FT-nya 1, ditambah integral dari 1 sampai 2 yaitu 0. Ya, dengan demikian kita tahu ya integral dt adalah T. Jadi di sini nanti T per 2 ini dari 0 sampai 1 ditambah dengan 0 gitu ya. Dari 1 sampai 2. Sehingga sisi yang kedua ini pasti nilainya 0. Sehingga ini kalau T-nya kita masukkan yaitu dari 1 berarti ini 1 per 2 dikurangi 0 per 2 ya sama dengan setengah. Jadi kita lihat di sini A0-nya nilainya adalah setengah. Jadi dari rumus Fourier kita tahu bahwa untuk gelombang kotak ini kita peroleh A0-nya adalah setengah. Nah, tentunya berikutnya adalah kita akan menghitung nilai AN. Jadi AN tadi, AN itu adalah rumusnya menurut Fourier ya, 2 per T integral
Ft cos n omega 0 t dt ya. Sama dari 0 sampai t ya. Sama seperti A0, maka ini juga terbagi menjadi dua. Ya, ini 2 per T. Nah, ini sementara T-nya dibiarkan T saja, jangan diganti 2 ya, untuk memudahkan hitungan. Ini ada 2. Yang pertama adalah 1 kali sin ya, karena FT-nya 1 kan tadi. Di 0 dan 1, ini 0 dan 1. Kali cos n omega 0 T dt. Tambah sama FT-nya yang kedua adalah 0. Cos n omega 0 T dt ya. Sedangkan yang kedua ini adalah dari 1 sampai 2. Kemudian baru kita masukkan eh langsung di sini aja ya. Ini 2 per T. Integral cos adalah sin. Nah, karena di sini ada n omega 0 T, maka kita taruh di sini 1 n omega 0. Integral cos adalah sin n omega 0 T dari 0 sampai 1. Kemudian untuk yang sisi kedua langsung kita nolkan saja karena dikalikan dengan 0 ya, supaya tidak memperpanjang tulisan gitu ya. Kemudian kita tahu tadi hubungan antara omega dan F ya. Omega itu adalah 2pi kali F ya, atau 2pi karena F itu kebalikan dengan T, ini sebagai T. Sehingga nanti seluruh T ini kita ganti dengan omega. Jadi T itu adalah 2pi per omega. Ini rumus ya, sehingga T ini kita ganti. Jadi ini 2 per 2pi per omega kali 1 n omega 0 ya. Sin, nah ini omeganya kita ganti 2pi T ya. Ini 2pi per T dari 0 sampai 1. Nah ini bisa kita coret. Bisa kita coret. Kemudian T-nya baru kita masukkan nilai 2 ya. Jadi di sini nanti ini menjadi 1 NP ya. Sin N kali 2pi per 2 ya. Pi-nya kan T-nya 2. 0 sampai 1. Ini bisa kita coret. Sehingga ketemunya adalah 1 NP sin NP ya. Jadi ini rumus untuk AN. Ya, rumus untuk AN. Jadi disebutkan AN itu dari 1 sampai tak berhingga ya. Ini dari 1, 2, dan seterusnya sampai tak berhingga. Kita cek bagaimana sifat dari AN itu. Jadi kita coba misalnya A1, berarti seluruh N ini diganti dengan 1 dari rumus ini ya. Jadi ini 1 kali pi kali sin pi ya. Sin pi adalah sin 180. Yaitu di sini berapa ini? 0. Sekarang kita coba A2. 1/2pi sin 2pi ya. Sin 2pi adalah 360. Ini juga 0 ya. Jadi ternyata ini AN ini akan sama dengan 0 untuk seluruh N ya. Ya, Anda bisa coba untuk 3, 4 dan seterusnya ya. Artinya apa kalau N
sama dengan 0. Jadi komponen kosinusnya tidak ada ya karena amplitudonya 0. Ya, jadi kan menurut Fourier kan ada komponen apa? A0, AN, dan BN. Ini tadi ketemunya setengah, ini ketemunya 0 untuk seluruh N. Nah, ini yang akan kita cari. Apakah BN-nya akan juga sama dengan 0 semua atau tidak? Ya, jadi kita lihat sekarang BN-nya. Sesuai dengan rumus tadi, BN itu adalah sama ya. Hanya bedanya cos sekarang sin. Sin N omega 0 T dt ya, dari 0 sampai T. Ya, dengan cara yang sama, kita bagi menjadi 2 section karena yang satu adalah FT1, yang satu adalah FT sama dengan 0. Ya. Di sini 2 per T integral 1 kali sin N omega 0 T dt dari 0 sampai 1 ditambah integral 0 kali sin N omega 0 T dt dari 1 sampai 2 ya. Untuk bagian kedua ini kan sama dengan 0 ya, karena FT-nya 0. Sekarang dengan cara yang sama kita integralkan. Integral sin itu adalah min cos ya. Jadi di sini ini masih dikalikan dengan 1/n dulu ya. Sama seperti tadi n omega 0 ini min cos n omega 0 T dari 0 sampai 1. Di sini 0 ya. Kemudian T-nya tadi kita ganti. Jadi T-nya tadi adalah 2pi per omega 0 ya. 2pi per omega 0 kali 1/n omega 0 ya. Kita coret. Kemudian omega 0 ini kita ganti dengan 2pi per T kali T. Dari 0 sampai 1. Sehingga ini menjadi 1/np sama seperti bagian pertama tadi. Ini min cos n 2pi per 2 T. Bisa kita coret ya. Sehingga 1/np min cos n p ya. Kali T. T-nya kita masukkan. T-nya 1. Berarti ini kali 1. Ditambah karena ini min jadi plus cos 0 ya, karena di sini batas bawahnya 0. Ya, cos 0 adalah 1 ya, jadi ini 1/np 1 dikurangi cos np. Jadi ini adalah rumus umum untuk BN ya. Sekarang kita cek apakah B itu juga sifatnya 0 untuk seluruh N. Ya, kita lihat B1 adalah 1/pi 1 min cos pi ya. Cos pi itu adalah cos 180 adalah min 1. Maksudnya di sini 1/pi 1 plus 1 ya. Atau 2 per pi. Ternyata tidak 0 ya. 2 per pi itu 0,6 ya. Pi-nya kan 3,14.
ya sekitar 0,61 atau berapa lah ya. Ini seperti 2,3, 2/3 ya, 0,67 mungkin ya malah. Sekarang bagaimana dengan B2? B2, kita lihat 1/2 pi 1 min cos 2 pi. Cos 2 pi atau cos 360 atau cos 0 adalah 1. Jadi di sini 1/2 pi 1 min 1. Ya. Jadi ternyata untuk B2 atau genap itu 0. Ya. Sehingga nanti kita bisa menuliskan ini. Jadi BN itu adalah 2/NP. Ini untuk ganjil. N ganjil. Dan 0 ini untuk N genap ya. Ya, sehingga kita kembali ke buku ini tadi. Nah, hasil perhitungannya adalah seperti ini tadi ya, yang bisa kita lihat di buku ini. Tadi AN adalah 0 ya. Kemudian A0-nya ini setengah. Ini BN-nya adalah ini ya. Itu. Sehingga kita substitusikan nilai-nilai itu ke dalam persamaan tersebut ya. Jadi ini adalah B1, ini adalah B3, ini adalah B5 ya. Karena B genap sama dengan 0 dan AN semuanya 0. Kemudian ini adalah A0. Ya, jadi kesimpulannya gelombang kotak yang kita analisa tadi ternyata hanya terdiri dari komponen sinus ya. Dan komponen DC ini komponen DC sering disebut komponen DC atau nilai rata-rata dan ini adalah komponen sinus. Jadi tadi dikatakan bahwa sinyal periodik itu pada dasarnya ada jumlahan sin dan atau cos. Jadi dalam beberapa hal ada komponen cos maupun sin. Tapi dalam contoh kita itu ternyata hanya ada komponen sin saja. Bisa jadi pada sinyal-sinyal yang lain muncul komponen cos saja gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menggambarkan dalam bentuk fasor yaitu tadi cos ya. Jadi tadi AN tadi kan adalah akar ini ya. AN itu ini. Karena AN-nya ini 0, BN-nya ini kuadrat, pasti hasilnya adalah selalu positif. AN ini selalu positif ya, entah itu BN-nya negatif atau positif. Sehingga BN ini merupakan suatu harga mutlak. Ya, jadi bisa jadi nanti di dalam perhitungan yang lain nilai BN itu bisa positif, bisa negatif ya. Atau bisa nol juga. Nah ini. Sehingga nanti AN ini akan sama dengan BN khusus untuk contoh sinyal ini. Kemudian bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya adalah ini ya, minus arcas tangan. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat saat N sama dengan 3 itu tadi kan BN-nya adalah 0,67. AN-nya adalah 0. Kan kita lihat pada sudut kartesian. BN itu di sisi vertikal, jadi di sini 0,67. AN-nya itu 0 ya. Ini AN-nya ini BN.
Di sini adalah AN ya. Di sini sudah sudut 0. Nah, kita lihat di sini tangannya adalah tangan 90. Tangan 90. Karena di sini negatif, berarti yang kita pakai kebalikannya, yaitu di sini. 90. Ya, jadi kenapa di sini ketemunya adalah min 90 ya, bukan 90. Karena eh, itu negatif ya, negatif arkes tangan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau N-nya genap? Kalau N-nya genap tadi kan AN sama dengan 0, BN sama dengan 0. Ini ketika genap ya. Maka kalau kita lihat di Kartesian, semuanya ada di sini nih. Ya. Jadi baik BN maupun AN itu di sini semua. Ya otomatis dia tidak punya sudut gitu ya. Ya ini katakanlah dikasih 0 gitu ya. Itu sehingga ya sudah gitu ya. Nah, sehingga bagaimana penggambarannya? Kita lihat spektrumnya. Nah, spektrumnya seperti ini. Jadi yang Anda lihat ya, ini ini omega 0 ya, atau ini sering disebut N saja. Jadi kalau N ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini artinya apa? Dalam satu ini ada dibayangkan sebagai gelombang sin, cos, atau sin dan cos ya. Jadi dalam satu ini namanya spektrum. Jadi kalau ada satu tanda panah ini, tanda ini berdiri ini adalah sin cos atau sin cos. Nah, untuk mengetahui apakah ini sin atau cos atau sin dan cos, kita lihat di sininya, di spektrum fasenya. Kalau spektrum fasenya tidak nol, ini kan tidak nol, yaitu berapa ini? Min 90, ini berarti hanya ada sin saja atau cos saja. Kalau tidak nol, eh bentar. Oh, nggak bisa ya. Jadi kalau tidak nol, itu bisa sin atau sin dan cos. Tapi kalau nol, di misalnya C-nya tadi sama dengan nol, maka gelombangnya cos. Ya, itu. Kalau sudutnya 90 atau min 90, maka gelombangnya adalah sin. Ya. Jadi kalau C-nya 0, ini gelombangnya adalah cos. Kalau C-nya itu 90 atau min 90, maka gelombangnya adalah sin. Kalau sin-nya itu tidak 90 atau min 90, maka gelombangnya adalah sin dan cos. Ya, itu. Ini yang disebut sebagai spektrum fase. Jadi spektrum fase ini untuk mengetahui apakah spektrum ini atau peruraian tadi gelombangnya dalam bentuk sin atau cos atau sin dan cos ya. Jadi kalau fasenya di 90 atau min 90, gelombangnya adalah sin saja. Kalau fasenya 0 berarti cos. Kalau fasenya tidak 90 maupun tidak min 90, gelombangnya adalah sin dan cos. Artinya sin dan cos, AN dan BN-nya ada. Kalau gelombangnya sin saja berarti BN-nya ada, AN-nya 0. Kalau gelombangnya cos berarti
N-nya ada, BN-nya 0. Nah, yang ini adalah komponen DC ya ini. Jadi kalau ini 0 berarti gelombangnya ada gelombang AC gitu ya. Ya, itu eh, kembali ke tadi, misalkan satuannya tadi T-nya ya, kita kembalikan. T-nya tadi kan masih 2 gitu ya. Kemudian kalau kita kasih satuannya adalah microsecond, T-nya adalah microsecond, maka F-nya ini adalah 500 kilo ya misalnya. Maka di sini di N sama dengan 1 ini, nilai 1 ini setara dengan nilai frekuensi 500 kilo. Di sini frekuensi 1.500 kilo ya, karena 3 kali dari 500. Di sini adalah 5 kali berarti 2.500 ya, dan seterusnya. Ya, sedangkan di sini di genap ini 0 ya, karena dia tidak memiliki kelipatan frekuensi 0. Bagaimana kalau T-nya milisecond? Kalau T-nya milisecond, 2 milisecond, berarti F-nya adalah 500 Hz ya. Maka ya, ini tadi kilo ya, ini tadi kilo. Ini tinggal 500 ya. Jadi tergantung dari periodenya. Ini sebagai spektrum amplitudo gitu. Ya, mungkin itu dulu ya. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalau kita offline saja ya, karena ini memang eh, apa ya, akan lebih jelas kalau offline gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa memahami ini ya. Ya, silakan Muhammad Dafa. Bapak, maaf saya tadi ada terkendala absen, jadi saya belum absen, Pak. Oh ya, oke. Oke. Ya, jadi yang belum absen ini saya akan membagikan QR code ya. Silakan nanti dilihat di kolom chat. Ya, itu silakan. Itu sudah ada di kolom chat QR code terbaru. Ya, jadi sebenarnya Fourier ini belum belum habis ya, atau belum selesai. Namun sebenarnya juga ada tugas ya, tapi ya kita tunda saja lah ya. Karena saya inginkan Anda itu benar-benar memahami makna dari spektrum frekuensi sehingga ya kita bisa offline gitu ya. Sehingga pemahaman ataupun nanti kalau Anda kesulitan-kesulitan itu bisa langsung tanya yang bisa kita jelaskan bareng-bareng ya. Tapi paling tidak ini Anda pelajari dulu, nanti akan saya upload di Kulon. Mungkin sudah ada ya. Tapi nanti tugasnya saya hidden dulu lah ya. Kita belum bicara tugas dulu, Anda memahami dulu. Kemudian yang penting juga adalah ketika praktikum Anda nanti bisa memahami maksud dari praktikum. Mungkin bagi yang kelas A dan B ya belum praktikum spektrum. Kita baru praktikum spektrum insya Allah besok Senin dan Selasa sesuai jadwalnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya sehingga bisa offline gitu. Ya itu karena Fourier ini menjadi dasar ya, menjadi dasar dari seluruh bidang gitu ya. Ya ini utamanya adalah eh, konsentrasi ke
keempat konsentrasi ya. Mulai listrik, telkom, LK, kontrol, ya mungkin yang agak berkurang itu di TI ya. Cuman TI juga tetap spektrum harus diperhatikan ketika eh, menggelar jaringan komputer kok datanya kok banyak yang error. Nah ini dengan menganalisa spektrum itu kita bisa tahu nanti kira-kira penyebabnya apa gitu. Ya, itu. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah bahwa gelombang kotak yang nanti kita amati pada praktikum itu bisa kita uraikan atas komponen sinus dan kosinusnya, di mana pada contoh kita itu tadi sinyalnya adalah sinyal sinus saja gitu. Nah, nanti di praktikum akan dibuktikan apakah eh, komponennya itu di mana saja gitu ya, atau nilainya berapa. Nah, nanti Anda hubungkan dengan nilai AN dan BN pada pertemuan kita ini, apakah klop gitu. Nah, bagaimana caranya itu nanti di praktikum dijelaskan cara menganalisisnya menggunakan instrumen ya. Di samping itu juga Anda bisa melakukannya menggunakan multisim ya, sehingga Anda bisa mengetahui secara matematiknya seperti apa dan praktisnya seperti apa gitu. Ya, begitu saja yang disampaikan. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, baik kalau tidak ada kita akhiri ya kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat siang dan selamat berakhir pekan ya, selamat liburan. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih banyak, Pak.